Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Riza Bandi dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Kentang Goreng Crispy. Market Share. Pasar kentang goreng di Indonesia memiliki prospek yang cerah dan terus berkembang. Bisnis kentang goreng crispy di Indonesia didominasi oleh beberapa merek besar seperti McDonald's, KFC, dan Burger King yang memiliki jaringan luas di Indonesia. Dengan pertumbuhan ini, bisnis kentang goreng crispy di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai makanan cepat saji populer, tetapi juga sebagai sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi di masa depan. Sistem manajemen produksi mencakup memantau pemantauan kualitas dan otomatisasi proses. Pemantauan kualitas melibatkan pengawasan terhadap standar kualitas produk selama proses produksi untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan. Sementara itu, otomatisasi proses melibatkan penggunaan teknologi untuk mengotomatiskan berbagai tahapan dalam proses produksi, seperti penggunaan mesin dan perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi produksi. Pemasaran digital mencakup penggunaan media sosial dan e-komersi. Media sosial digunakan sebagai platform untuk mempromosikan produk atau interaksi dengan pelanggan merek. Di sisi lain, melakukan penjualan produk atau layanan secara digital. Sistem manajemen hubungan pelanggan melibatkan manajemen loyalitas pelanggan serta mengumpulkan feedback pelanggan dengan cara lebih efektif. Ini melibatkan strategi untuk mempertahankan loyalitas pelanggan serta mengumpulkan dan menganalisis feedback serta review pelanggan untuk terus meningkatkan pengalaman pelanggan. Teknologi pengemasan. Teknologi pengemasan mencakup teknologi yang digunakan dalam proses pengemasan produk. Ini termasuk teknologi otomatisasi, penggunaan bahan kemasan inovatif, dan pengembangan sistem pengemasan yang ramah lingkungan. Teknologi pengemasan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan daya tarik produk dalam proses pengemasan. Produksi barang atau jasa. Berikut adalah langkah-langkah untuk dan utama dalam produksi kentang goreng crispy. Pemilihan bahan baku. Tahap awal dalam produksi adalah memilih kentang yang tepat. Harus memiliki tekstur yang tepat. Tidak mengalami kerusakan atau cacat dan memiliki kandungan pati yang baik. Persiapan kentang. Setelah pemilihan bahan, langkah selanjutnya adalah persiapan kentang. Hal ini meliputi proses pemotongan dan persiapan kentang sebelum masuk ke tahap blanching. Proses blanching. Proses blanching merupakan tahap penting dalam produksi kentang crispy. Blanching dilakukan untuk mempersiapkan kentang sebelum proses pengeringan. Setelah proses blanching, kentang perlu diberi waktu untuk meningkatkan permukaan. Hal ini penting agar hasil akhir menjadi lebih renyah. Berikutnya pelapisan. Proses pelapisan permukaan kentang juga dapat dilakukan untuk membuat produk lebih awet dan menarik. Berikutnya penggorengan. Tahap penggorengan merupakan salah satu langkah kunci dalam produksi kentang goreng crispy. Kentang goreng digoreng dalam minyak panas hingga keemasan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati karena kentang bisa dengan cepat gosong jika terlalu lama digoreng. Pengemasan. Setelah proses penggorengan, kentang goreng crispy siap untuk dikemas. Kemudian penyimpanan. Penyimpanan kentang goreng crispy yang telah diproduksi juga merupakan tahap penting. Pastikan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan area produksi tetap bersih dan higienis untuk menjaga kualitas produk. Pemasaran setelah proses produksi. Kentang goreng crispy siap untuk dipasarkan. Pemasaran. Dalam pemasaran kentang goreng crispy membutuhkan strategi yang efektif. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil. Pengembangan produk. Pengembangan produk melibatkan inovasi dan peningkatan signifikan terkait karakteristik atau tujuan penggunaan produk.
Ini penting untuk memenuhi permintaan pasar yang perlu berubah. Pengembangan produk juga melibatkan persiapan produksi, kegiatan peluncuran produk baru seperti promosi, iklan, distribusi, dan berbagai kegiatan kemasan lainnya. Berikutnya branding. Branding merupakan upaya untuk membuat produk dan perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat. Ini melibatkan penciptaan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Strategi branding yang baik dapat membantu produk lebih mudah diingat oleh konsumen daripada produk jenis lainnya. Harga yang kompetitif. Menetapkan harga yang kompetitif dapat membantu produk lebih disukai oleh pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik target pasar dan menyesuaikan produk yang diproduksi. Promosi dan iklan. Promosi dan iklan merupakan cara untuk menarik konsumen dengan sesuatu yang seperti diskon, voucher, promosi, atau event yang diadakan secara besar-besaran. Melalui promosi, perusahaan berbicara menawarkan nilai produknya pada konsumen. Berikutnya, kolaborasi. Kolaborasi dalam pemasaran produk membutuhkan upaya dan kerjasama dalam satu tim. Tim pemasaran produk harus menjadi jabatan antara penjualan, pemasaran, metode, dan pengembangannya. Analisis dan penyesuaian. Setelah mengimplementasikan strategi pemasaran, penting untuk terus melakukan analisis kerja pemasaran produk. Elemen analisis ini penting agar strategi pemasaran dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Berikutnya analisis persaingan dan risiko. Analisis persaingan. Persaingan secara langsung. Persaingan secara langsung dapat terjadi antara usaha sejenis dan juga dengan franchise besar. Persaingan ini dapat terjadi ketika bisnis bersaing secara langsung dalam menarik pelanggan dan pangsa pasar. Persaingan tidak langsung. Persaingan tidak langsung dapat muncul dari makanan cepat saji lainnya dan juga dari snack alternatif. Meskipun tidak bersaing secara langsung, persaingan ini tetap mempengaruhi pilihan konsumen dan pangsa pasar. Berikutnya lagi analisis risiko. Risiko operasional. Risiko operasional mencakup kualitas bahan baku dan peralatan. Kualitas bahan baku yang buruk dapat mempengaruhi hasil akhir produk. Sementara peralatan yang tidak handal dapat mengganggu proses produksi. Risiko finansial. Risiko finansial dapat terkait dengan berbagai aspek termasuk modal awal dan operasional atau serta arus kas. Modal awal merupakan jumlah uang yang diperlu untuk memulai suatu usaha atau proyek. Sementara itu, modal awal merupakan operasional merujuk pada dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan operasional sesuatu bisnis. Risiko pasar. Risiko pasar merujuk pada kemungkinan terjadinya perubahan dalam perilaku konsumen dan persaingan harga. Perubahan selera konsumen dan persaingan harga dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran produk atau layanan di pasar. Hal ini dapat berdampak pada strategi pemasaran, harga, dan penjualan suatu produk atau layanan. Risiko kesehatan dan keamanan. Risiko kesehatan dan keamanan mencakup standar kebersihan, pandemi, dan penyakit. Perubahan perilaku konsumen terkait kesehatan dan kebersihan seperti peningkatan permintaan atas produk kesehatan yang bersih dapat mempengaruhi pasar dan bisnis. Risiko regulasi. Risiko regulasi meliputi aspek perizinan dan perubahan regulasi yang tepat mempengaruhi operasional suatu bisnis. Perusahaan harus menentukan risiko pasar seperti penolakan terhadap produk persaingan pasar dan tuntutan hukum dari masyarakat konsumen atau larangan beredarnya produk oleh lembaga yang berwenang. Yang terakhir adalah aspek keuangan. Investasi awal, biaya peralatan, biaya inovasi, dan integrasi. Yang kedua, biaya operasional, bahan baku, biaya sewa, gaji karyawan. Yang ketiga, pendapatan, penjualan harian, promosi, dan diskon. Yang keempat, harga pokok penjualan. Yang kelima, strategi penetapan harga. Yang keenam, analisis break even point. Yang ketujuh, keuntungan dan laba bersih. Yang kedelapan, pengembangan bisnis. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.